Kecamatan Selogiri merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Wonogiri dengan luas 5.017,89 hektar. Selogiri memiliki hamparan sawah yang luas dengan sistem irigasi yang baik. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Sukoharjo pada sisi utara, Manyaran pada sisi barat, serta Kecamatan Wonogiri pada sisi timur dan selatan. Secara administratif, terdapat 10 desa dan 1 kelurahan, yakni Desa Gemantar, Jaten, Jendi, Keloran, Kepatihan, Nambangan, Pare, Pule, Sendang Ijo, Singodutan, dan Kelurahan Kaliancar. Dari tahun ke tahun, populasi penduduk terus meningkat. Terdapat 47.263 jiwa dengan presentase 49,95 wanita dan 50,05% pria. Penduduk sekitar bermata pencarian sebagai petani dengan komoditas unggulan antara lain padi, singkong, melon, semangka, cabai, dan bawang merah. Nah, mampir ke suatu kota rasanya tak lengkap kalau belum mengunjungi kuliner dan wisatanya. Kecamatan Selogiri memiliki ragam kuliner, wisata, dan sosial budaya loh. Yang pertama, terdapat Bimardi Farm and Park. Terletak di Bukit Watu Kodok, Dusun Kedung Rejo, Desa Sendang Ijo. Perpaduan taman bunga, peternakan, dan padang rumput yang cukup luas menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kedua, agrowisata Barotani Manunggal. Beralih ke Desa Kepatihan, terdapat agrowisata Barotani Manunggal sebagai tempat dengan 4 konsep, yaitu edukasi, marketing, wisata, dan kuliner yang mendorong masyarakat untuk berkontribusi aktif terhadap pertanian. Selanjutnya, Kumalagiri. Kumalagiri merupakan sebuah langkah baru untuk mendukung kemajuan kuliner dan industri kreatif di Kabupaten Wonogiri. Terminal tipe A Giri Adipura dimanfaatkan sebagai sentra kuliner terpusat yang dinamai Kumalagiri. Sesuai namanya, kuliner ini hanya buka di malam hari saja dengan menyajikan hidangan ala Wonogiri. Pengunjung yang datang ke Kumalagiri bisa memilih beraneka ragam menu makanan dan minuman yang disediakan. Kemudian, pasar pagi yang berlokasi di Desa Sendang Ijo digelar setiap akhir bulan yang menjual berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pasar ini juga telah dikembangkan oleh pemerintah setempat agar nyaman untuk saling berinteraksi. Selanjutnya, terdapat Prasasti Nglaroh. Raden Mas Said yang dikenal sebagai Pangeran Sambernyowo adalah tokoh penting dalam berdirinya Kabupaten Wonogiri. Perjuangannya diabadikan dengan watu gilang yang dinamai sebagai Prasasti Nglaroh. Setiap melintasi Kecamatan Selogiri, terdapat satu hal yang menarik, yaitu Tugu Ireng. Sebagai ikon Kecamatan Selogiri, di dalamnya terdapat 3 pusaka peninggalan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Pusaka tersebut menjadi saksi bisu perlawanan Raden Mas Said terhadap penjajah di Telatah Nglaroh. Pusaka yang disemayamkan di Tugu Pusaka ini dipercaya sebagai penjaga ketentraman daerah. Setiap pekan kedua bulan Suro, pusaka dijamasi di Waduk Gajah Mungkur. Selanjutnya ada tradisi jamasan, yang merupakan suatu tradisi upacara jamasan atau siraman untuk pusaka yang disimpan di Tugu Ireng berupa tombak Kyai Jaladara, keris Kyai Totok, dan keris Kyai Korowelang dilakukan di objek wisata Waduk Gajah Mungkur. Selanjutnya terdapat sentra industri. Selain ragam tempat wisata dan budaya, Kecamatan Selogiri memiliki beberapa sentra industri yang berbasis UMKM. Antara lain, industri keripik tempe di Desa Jendi yang diproduksi dalam berbagai kemasan dan dipasarkan di daerah Selogiri dan sekitarnya. Kemudian di Desa Gemantar terdapat industri pembuatan onde-onde. Selain kedua industri tersebut, terdapat juga industri rambak di Desa Jaten. Terakhir yakni fasilitas publik. Tak hanya diwarnai oleh wisata kuliner dan sentra industri, Kecamatan Selogiri juga dilengkapi oleh beberapa fasilitas publik. Seperti, yang pertama, kantor Kecamatan Selogiri. Kantor Kecamatan Selogiri bertempat di Desa Gemantar. Tepat berada di pinggir jalan raya Wonogiri Sukoharjo dengan lokasi yang strategis, warga Selogiri dapat mengurus berbagai hal, mulai dari perizinan yang berkaitan dengan perizinan perdagangan dan adminduk serta berbagai fungsi lain yang tentunya untuk mengelola dan menstabilkan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, Puskesmas. Puskesmas sebagai penunjang kesehatan masyarakat menyediakan berbagai fasilitas kesehatan. Selain itu, Puskesmas Selogiri juga melakukan penyuluhan sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan masyarakat. Yang ketiga, terdapat SD, SMP, dan SMA. Sarana dan prasarana pendidikan diwujudkan dengan berdirinya sekolah dalam berbagai tingkat.
meliputi 32 SD, 5 SMP atau sederajat, dan 2 SLTA atau sederajat. Yang keempat, dalam menjaga ketahanan dan keamanan serta pengayoman warga Selogiri, terdapat kantor polisi sektor dan koramil. Selain itu, terdapat fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti jembatan merah, rumah joglo, pasar Krisa, Taman Selogiri, dan Taman Pule. Serta terdapat pula fasilitas transportasi kendaraan umum jarak jauh seperti Terminal Giri Adi